Keempat pimpinan negara Asia turun tangan langsung. Ini AFC baru sedang kita proses. Enak aja bilang Asia Timur miskin. Di kesempatan yang sama, AFC jadi heboh kan? AFC takut FIFA setujui 37 negara keluar dari AFC, Uni Asia dalam proses EDAR. Apakah Anda tahu bahwa masa depan sepak bola Asia sedang berada di ambang perubahan besar? Sebuah peristiwa langka dan mengejutkan tengah berlangsung, di mana 37 negara anggota Federasi Sepak Bola terbesar di Asia bersatu dan memutuskan untuk meninggalkan organisasi lama. Keputusan ini bukan hanya sekadar protes, melainkan sebuah revolusi yang bisa mengubah wajah sepak bola di benua ini selamanya. Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifah, mengungkapkan rasa terkejut dan ketakutannya setelah mendengar kabar bahwa sebagian besar negara anggota bersatu untuk membentuk federasi baru yang lebih bersih dan adil. Ia bahkan mengadakan rapat darurat dan menghubungi FIFA untuk mencegah langkah bersejarah ini. Namun, yang membuat situasi semakin genting adalah fakta bahwa 37 negara yang ingin keluar berasal dari 4 kawasan besar di Asia, termasuk Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah, yang selama ini menjadi tulang punggung kompetisi dan pengaruh AFC. Sumber internal menyebutkan, bahwa jika keempat kawasan ini benar-benar keluar secara bersamaan, AFC bisa kehilangan lebih dari separuh anggotanya, yang artinya kekuasaan dan legitimasi organisasi tersebut akan runtuh dalam sekejap mata. Salah satu tokoh yang paling vokal dalam pergerakan ini adalah Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, Chow Mong. Ia mengkritik keras kondisi AFC yang kini dianggapnya sebagai organisasi bisnis yang dikendalikan oleh dana dari Arab Saudi dan Qatar, bukan lagi lembaga yang memajukan sepak bola Asia secara adil. Dalam laporan rahasia yang dibawa ke markas FIFA di Zurich, Chow Mong membeberkan dokumen dan bukti dugaan manipulasi serta korupsi yang melibatkan kontrak bisnis gelap antara AFC dan perusahaan-perusahaan milik negara-negara kaya tersebut. Ia menuding bahwa dana besar dari Qatar dan Arab Saudi selama ini mengalir ke dalam kantung federasi, dan keputusan penting seperti penentuan tuan rumah turnamen besar selalu berpihak kepada mereka, sementara negara-negara lain hanya menjadi penonton. Tak hanya itu, berbagai federasi nasional mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Negara-negara seperti Jepang, Irak, Palestina, dan Yordania menilai bahwa AFC sudah kehilangan integritas dan menjadi alat politik elit. Jepang bahkan secara terbuka mendukung langkah keluar dari AFC, menuding federasi ini telah berubah menjadi organisasi yang lebih berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan daripada prestasi olahraga. Kemarahan Jepang memuncak saat perubahan format Liga Champions Asia 2024-2025 dianggap merugikan klub-klub dari Asia Timur dan Tenggara, sementara klub dari kawasan Teluk justru diuntungkan. Insiden kontroversial, seperti penalti yang tidak adil dan sanksi sepihak terhadap klub Jepang, semakin memperkeruh keadaan dan memicu desakan agar negara-negara lain mengikuti langkah Jepang. Media Jepang, Nikkei Sport, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa AFC saat ini sudah tidak lagi mampu mewakili kepentingan olahraga, melainkan menjadi ajang korupsi dan kekuasaan yang diatur oleh segelintir elit. Mereka menyerukan agar negara-negara Asia membangun federasi baru yang lebih transparan dan adil, tanpa pengaruh politik dan uang. Bahkan, Nikkei Sport menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang sering dirugikan oleh kebijakan AFC selama bertahun-tahun. Jika tren ini terus berlanjut, dan negara-negara besar seperti Korea Selatan, Australia, serta negara-negara Asia Tenggara bergabung, maka AFC bisa kehilangan legitimasinya secara total. Sebuah perubahan besar sedang menanti di depan mata, dan masa depan sepak bola Asia berada di tangan para pemain dan federasi yang berani memperjuangkan keadilan dan integritas.
Transformasi Timnas Indonesia, dari semangat lokal menuju kehebatan dunia. Pernahkah Anda membayangkan sebuah tim nasional yang tidak lagi bergantung pada pemain lokal semata, melainkan mampu bersaing dan bahkan menaklukkan level internasional? Di tengah ketertinggalan negara tetangga yang masih memegang nama-nama lama, Indonesia kini sedang menyusun generasi emas yang penuh potensi dan kepercayaan diri. Dengan pemain-pemain yang berkarier di liga-liga top dunia, Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di panggung global. Mari kita telusuri lebih dalam tentang kekuatan baru Garuda yang sedang menggebrak Asia Tenggara dan bahkan Asia secara umum. Kiper, benteng tangguh dari Amerika dan Eropa. Timnas Indonesia saat ini memiliki lini penjaga gawang yang luar biasa. Posisi ini bukan sekadar penjaga gawang biasa, melainkan simbol kekuatan dan kepercayaan diri tim. Marten Paes, yang bermain di Major League Soccer Amerika Serikat bersama FC Dallas, menjadi pilar utama. Kiper muda ini tidak hanya menjadi pilihan utama, tetapi juga pernah dipercaya mengenakan ban kapten, menandakan kepemimpinannya yang alami dan kualitasnya yang tak diragukan. Refleks luar biasa dan aksi-aksi penyelamatan spektakuler membuatnya menjadi salah satu kiper terbaik di kawasan. Jika Marten absen, Emil Audero Mulyadi yang pernah membela Juventus dan Inter Milan siap menggantikan. Pengalaman bermain di klub-klub besar Eropa ini memberi Emil keunggulan kompetitif dan kelas yang sulit disaingi. Bahkan, di posisi cadangan, Indonesia masih memiliki talenta muda seperti Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Refleksnya yang tajam dan keberhasilannya membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia membuktikan bahwa lini penjaga gawang Indonesia kini berisi pemain-pemain berkelas internasional. Barisan belakang, tembok kokoh yang menjadi momok lawan. Pertahanan Indonesia kini tidak lagi sekadar pelindung, tetapi juga sumber kekuatan. Salah satu sosok sentral adalah J. Itzes, bek tengah jangkung asal Italia yang saat ini menjadi kapten di klub Venezia. Performa impresifnya menarik perhatian klub-klub besar seperti Juventus dan AC Milan, menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Ia adalah pemimpin tenang di belakang, mampu mengatur ritme dan membangun serangan dari belakang. Tak kalah penting, Emma Hilgers, pemain yang berusia 23 tahun dan memiliki nilai pasar tertinggi di timnas, menjadi andalan utama. Dengan gaya bermain yang lugas dan agresif, Emma sudah menarik perhatian klub-klub Serie A seperti Bologna. Di sisi sayap, Kelvin Verdong dan Kevin Dick menunjukkan kedalaman dan variasi kemampuan. Kelvin adalah bek serba bisa yang aktif membantu serangan, sementara Kevin yang akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, dikenal sebagai pembaca permainan dan eksekutor penalti yang tenang di situasi krusial. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki bek lokal seperti Rizky Ridho, yang menunjukkan kecerdasan dan kemampuan distribusi bola setara pemain Eropa. Pelapis berkualitas seperti Shane Patinama, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Jordi Ahmad menambah kekuatan skuad di posisi ini. Dengan kedalaman dan kualitas yang ada, lini belakang Garuda kini bahkan layak bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Lini tengah, otak dan jantung permainan. Sektor tengah timnas Indonesia dipenuhi oleh pemain-pemain yang tidak hanya mampu mengontrol permainan, tetapi juga menciptakan peluang dan mengacak-acak pertahanan lawan. Tom Hai, yang dijuluki Profesor Lapangan Tengah, adalah pusat dari semua aksi. Visi bermainnya luar biasa, umpan-umpannya presisi, dan keputusannya selalu tepat sasaran. Ia adalah pengatur tempo yang menghidupkan permainan, menghubungkan lini belakang dan depan dengan efisiensi tinggi. Di belakang Tom, Joe Pelupesi membawa pengalaman dan ketenangan. Gelandang bertahan ini mampu mematikan serangan lawan dan menjadi penghubung yang disiplin. Sementara itu, Ivar Jenner, gelandang muda penuh energi, menjadi pelengkap sempurna. Dengan teknik dribbling halus dan pergerakan dinamis, Ivar mampu membantu serangan sekaligus menutup ruang lawan dengan cepat. Lini tengah ini didukung oleh pemain cadangan yang berkualitas seperti Natanjo Aon, Marcelino Ferdinand, Eliano Reinders, dan Ricky Kambuaya. Mereka tidak hanya memperkuat lini tengah, tetapi juga membawa inovasi dan kecepatan, membuat permainan Indonesia semakin tajam dan variatif. Lini serang, peluru kendali mematikan. Di ujung garis serang, Indonesia punya kekuatan yang sangat menakutkan. Ragnar Orat Mangoen di sayap kiri adalah pemain dengan dribbling memukau dan keberanian menembus lini pertahanan.
Kecepatannya dan insting alami dalam menciptakan peluang membuat lawan selalu waspada. Di sisi kanan, Dean James, pemain yang baru merasakan gelar bersama klub Belanda Go Ahead Eagles, memiliki kecepatan dan determinasi tinggi. Ia mampu mengeksploitasi celah sekecil apapun di pertahanan lawan, menembus lini belakang dan menciptakan peluang dari situasi tak terduga. Ketika lawan kelelahan, Dean tetap gigih dalam tekanan dan serangan. Striker utama, Romeni, menunjukkan bahwa dirinya adalah predator sejati di kotak penalti. Dalam 2 pertandingan terakhir, ia mencetak 2 gol, memperlihatkan naluri tajam dan kemampuan mengubah peluang menjadi gol. Dengan posisi yang tepat dan gerakan yang cerdas, Romeni mampu membuat pertahanan lawan panik dan tertekan. Cadangan yang siap menjadi pembeda. Timnas Indonesia juga memiliki opsi-opsi baru yang menjanjikan di bangku cadangan. Rafael Struijk, talenta muda asal Belanda, terus menunjukkan perkembangan. Egy Maulana Fikri, dengan kecepatan dan kreativitasnya, bisa menjadi pemain pengubah permainan. Ramadan Sananta, striker lokal yang penuh kekuatan dan naluri mencetak gol, serta Hoki Caraka, bomber muda yang menunjukkan potensi besar. Dengan semua lini yang solid dan kedalaman skuad yang berkualitas, Timnas Indonesia kini bukan lagi sekadar tim penuh semangat, tetapi sebuah kekuatan yang terorganisir dan mengerikan. Setiap posisi saling terhubung, membentuk sebuah kesatuan yang sulit ditembus lawan. Menuju era baru sepak bola Indonesia. Transformasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi mengukur kekuatan dari hasil pemain lokal ataupun kawasan ASEAN saja. Kini, mereka mampu menyusun starting 11 yang berisi pemain dari liga-liga top dunia, membuktikan bahwa Indonesia sedang membangun fondasi untuk masa depan yang cerah. Jika Anda penggemar sepak bola dan ingin mengikuti perkembangan Timnas Indonesia yang semakin mengesankan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena masa depan Garuda kini sedang dirancang dengan penuh percaya diri dan keberanian. Indonesia siap bersaing dan menaklukkan panggung Asia bahkan dunia. Keberanian mengakui kelebihan lawan, pelajaran berharga dari persaingan sepak bola Asia Tenggara. Pernahkah Anda merasa sulit untuk mengakui kekalahan, bahkan saat fakta nyata menunjukkan keunggulan lawan? Dalam dunia sepak bola, keberanian untuk jujur dan mengakui kenyataan seringkali lebih langka daripada kemenangan di lapangan. Di tengah persaingan sengit antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menunjukkan bagaimana keberanian dan kejujuran bisa menjadi kunci untuk bangkit dan berkembang. Mengapa mengakui kelebihan lawan adalah langkah berani? Dalam dunia olahraga, kemenangan seringkali dianggap sebagai simbol kejayaan. Namun, di balik kemenangan itu, terkadang tersembunyi keberanian untuk mengakui kekurangan dan belajar dari lawan. Pengakuan ini bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk perbaikan dan pertumbuhan. Kondisi sepak bola Malaysia, mati luruh dan kekurangan pemain berkualitas. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Ali, mengungkapkan kenyataan pahit tentang kondisi sepak bola nasionalnya. Ia menyebut bahwa pemain muda lokal saat ini sudah sangat langka dan kualitas striker asli dari tanah air semakin menipis. Akibatnya, tim Malaysia terpaksa mengandalkan pemain naturalisasi untuk mengisi kekosongan di lini depan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pemain muda dan pengembangan sepak bola lokal di Malaysia sangat terabaikan. Safi Ali menyatakan bahwa tidak ada satupun tim di Malaysia yang benar-benar fokus pada program pengembangan pemain muda. Alih-alih membangun fondasi jangka panjang, mereka lebih memilih strategi jangka pendek demi meraih kemenangan instan, seperti merekrut striker asing untuk mencetak gol dan meraih trofi. Meskipun begitu, Safi Ali juga berbagi cerita positif tentang pengalaman pribadinya saat bermain di luar negeri, khususnya di Indonesia. Ia mengingat pertandingan di Sriwijaya, di mana stadion penuh dengan dukungan fanatik dan banner yang menunjukkan semangat tinggi dari masyarakat setempat. Ia merasa bangga bisa membuktikan bahwa anak-anak tempatan Malaysia mampu bersaing dan berkarya di luar negeri. Kebangkitan Indonesia dan penilaian Safi Ali. Dalam konteks pertandingan FIFA Matchday terbaru, Safi Ali mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini berkembang pesat dan menuju ke arah yang benar. Ia menilai bahwa Indonesia sudah jauh lebih maju dalam hal kualitas dan pengalaman dibandingkan Malaysia. Bahkan,
Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian besar yang menunjukkan perkembangan pesat mereka. Namun, pernyataan Safiali ini tidak diterima dengan baik oleh sebagian besar netizen Malaysia. Mereka menolak pengakuan tersebut dan merasa terlalu bangga dengan prestasi masa lalu di Piala AFF dan turnamen regional lainnya. Mereka enggan mengakui bahwa negara tetangga telah melangkah lebih jauh dan berkembang pesat. Salah satu kabar mengejutkan dari pertandingan FIFA adalah penolakan timnas Malaysia untuk bertanding melawan Indonesia. Penolakan ini bukan karena alasan teknis, cuaca, atau keamanan, melainkan karena ego dan rasa gengsi yang berlebihan. Keputusan ini mendapatkan kritik keras dari Safiali, yang menyebutnya sebagai bentuk keangkuhan yang merugikan negara sendiri. Safiali menyayangkan sikap Federasi Sepak Bola Malaysia yang dianggap terlalu tertutup dan tidak mau mengakui keunggulan lawan. Ia menyatakan bahwa Indonesia sudah jauh berkembang dan menunjukkan bahwa mereka adalah contoh nyata dari kerja keras, keberanian, dan kerendahan hati. Sebaliknya, Malaysia yang merasa sebagai raja di Asia Tenggara harus menyadari bahwa kejayaan masa lalu sudah menjadi fosil dan harus mulai membenahi diri. Refleksi dan harapan untuk masa depan. Safiali menegaskan bahwa pertandingan melawan Indonesia seharusnya menjadi peluang belajar, bukan sekadar kompetisi yang harus dihindari. Melalui pertandingan ini, Malaysia bisa mengetahui seberapa jauh mereka tertinggal dan apa yang perlu diperbaiki. Ia menekankan pentingnya keberanian menerima kenyataan dan belajar dari kekuatan lawan yang berkembang pesat. Lebih dari itu, Safiali menyoroti bahwa Malaysia saat ini tidak memiliki generasi pemain yang setara dengan era kejayaannya dulu. Ia menyebut bahwa dirinya adalah pemain terakhir yang membawa Malaysia meraih kemenangan di Piala AFF 2010, dan saat ini, tidak ada penerus yang mampu mengulangi prestasi tersebut. Indonesia, guru yang memberikan pelajaran berharga. Perbandingan sikap dan kondisi kedua negara ini mengingatkan bahwa Indonesia, meskipun pernah dianggap lebih rendah, kini menjadi contoh dan pelajaran berharga. Safiali berbagi pengalamannya bermain di Indonesia, di mana ia menyaksikan sendiri keramah tamahan dan semangat sportivitas masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi guru dalam hal kerja sama, ketekunan, dan kerja keras. Pengalaman pribadi ini menjadi tamparan keras terhadap anggapan bahwa Indonesia masih inferior. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan keberanian, mereka mampu mengukir prestasi dan menembus panggung dunia. Mengapa penolakan bertanding hanya membuat kita makin tertinggal? Safiali mengajak federasi dan penggemar Malaysia untuk menanggalkan ego dan belajar dari kekuatan lawan. Menolak bertanding bukanlah simbol kekuatan, melainkan tanda ketakutan dan ketertinggalan. Ia menyarankan agar Malaysia mulai membuka mata, mengakui keunggulan lawan, dan memperbaiki diri. Kebesaran sebenarnya bukan soal masa lalu yang gemilang, melainkan tentang bagaimana kita menghadapi masa depan. Berani mengakui kekalahan dan belajar dari lawan adalah langkah awal menuju kebangkitan nasional sepak bola Malaysia. Kunci utama, kejujuran dan keberanian untuk bangkit. Safiali, yang pernah menjadi ikon kejayaan Malaysia, menegaskan bahwa tanpa regenerasi dan keberanian menghadapi kenyataan, masa depan sepak bola Malaysia akan terus suram. Ia menyoroti bahwa keberanian untuk mengakui kekuatan lawan dan belajar dari mereka adalah jalan terbaik untuk berkembang. Dengan keberanian dan kerendahan hati, Malaysia bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kancah internasional. Indonesia telah membuktikan bahwa kerja keras dan keberanian untuk belajar dari yang terbaik mampu membawa mereka ke panggung dunia. Belajar dari lawan, bukan menolak mereka. Cerita Safiali ini mengandung pesan penting untuk semua yang mencintai sepak bola di Asia Tenggara. Kemenangan dan kejayaan tidak akan datang tanpa keberanian mengakui kekuatan lawan dan berusaha memperbaiki diri. Malaysia harus berani menghapus ego dan membuka diri untuk belajar dari Indonesia dan negara lain yang telah lebih maju. Hanya dengan cara ini, kita bisa menghindari stagnasi dan memastikan bahwa sepak bola di wilayah ini terus berkembang dan bersaing secara sehat dan konstruktif. Saatnya kita semua menatap ke depan dengan hati lapang dan keberanian untuk bangkit, karena masa depan sepak bola Asia Tenggara ada di tangan kita masing-masing.